Mohon perhatian, acara pembukaan kegiatan PKKMB Atro Bali tahun 2020, Senin 31 Agustus 2020, segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat KA LL Dikti Wil 8 Bali Nusra, Bapak Profesor Dr. Inengah Dasti Astawa MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Usada Teknik Bali, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Atnyana SHMKN. Yang kami hormati Direktur Atro Bali, Bapak Dr. I Bagus Gede Darmawan Esperat. Yang kami hormati Wakil Direktur Atro Bali, KALPPM, KABPJM, Kaprodi, serta seluruh dosen dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah berkenan hadir pada acara pembukaan PKKMB 2020 Atro Bali. Serta yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh panitia PKKMB 2020 dan mahasiswa baru Atro Bali. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan acara pembukaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Atro Bali tahun 2020 yang bertemakan membentuk mahasiswa baru yang berkarakter, kreatif, dan inovatif, khususnya pada bidang kesehatan, dengan memanfaatkan iptek di era new normal. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang kami akan laksanakan yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Atro Bali, 4. Laporan Ketua Panitia PKKMB 2020, 5. Sambutan-sambutan, 6. Peresmian pembukaan PKKMB 2020 Atro Bali, 7. Pembacaan janji siswa, dan 8. Penutup. Acara kami lanjutkan dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi bersiap. Kepada petugas kami persilahkan. Hadirin dimohon tetap dalam posisi. Selanjutnya menyanyi
menyanyikan lagu Mars Atugas, kami persilahkan. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia PKKMB Atro Bali 2020 kepada Ibu Tu Dharma Putra, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat KLL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, Bapak Profesor Dr. Inengah Dasi Astawa MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nusada Teknik Bali, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Agama SHMKN. Yang kami hormati Direktur Atro Bali, Bapak Dr. Ibagus Gede Darmawan, Spesialis Radiologi. Yang kami hormati Wadir Direktur KLPPM, KBPJM, Kaprodi, serta seluruh dosen yang dapat hadir pada acara pembukaan PKKMB 2020 Atro Bali. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh panitia PKKMB 2020 serta mahasiswa baru Atro Bali. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada hari ini Senin 31 Agustus 2020 dalam acara pembukaan PKKMB 2020 Atro Bali dengan tema membentuk mahasiswa baru yang berkarakter, kreatif, inovatif, khususnya pada bidang kesehatan dengan memanfaatkan iptek di era new normal. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku panitia pelaksana melaporkan kegiatan ini. Dasar pelaksanaan acara PKKMB 2020 ini adalah panduan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sesuai pedoman PKKMB tersebut, kami selaku panitia PKKMB 2020 menyelenggarakan acara ini pada hari Senin sampai Jumat, 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Adapun tujuan PKKMB tahun 2020 adalah untuk memberikan pembekalan
kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus Atro Bali. Tujuan khusus dari PKKMB Atro Bali yang pertama, menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan berbela negara. Yang kedua, memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika. Yang ketiga, memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Yang keempat, mewujudkan kampus yang ramah, inklusif, aman, dan sehat. Yang kelima, memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan taktik Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Yang keenam, merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh. Dapat kami laporkan tentang PKKMB 2020 Atro Bali terdiri dari 58 mahasiswa baru. Mahasiswa baru berasal dari Bali, Jawa, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan dari Timor Leste. Selain itu, saya selaku Ketua Panitia sangat berharap agar seluruh peserta nantinya dapat memahami apa arti dari keseluruhan tema tahun ini, dan juga dapat memahami tujuan dari acara PKKMB. Saya mewakili segenap kepanitiaan PKKMB mengucapkan terima kasih atas support penuh yang diberikan kepada kami dari Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali, serta segenap aktivitas akademika Atro Bali yang telah mendukung dan membantu berjalannya acara PKKMB Atro Bali. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu kegiatan PKKMB 2020 Atro Bali hingga hari ini dapat terlaksana. Pada kesempatan ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB Atro Bali 2020 ini kurang sesuai dengan keinginan kita. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Demikianlah laporan Ketua Panitia PKKMB 2020. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Usada Teknik Bali kepada Bapak Dr. Insinyur Iwayan Adnan SHMKN. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dasi Astawa selaku Kepala Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, yang hari ini sangat bersyukur bagi kita semua, berbahagia bisa hadir dalam acara PKKMB Atro Bali. Yang saya hormati Direktur, Wakil Direktur, dan segenap sivitas akademika dari Atro Bali, panitia, dan tentunya selamat datang kepada para mahasiswa baru angkatan ke-12 dari Atro Bali. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, bahwa pada hari ini kita semua memasuki tahapan baru, terutama bagi adik-adik mahasiswa baru Atro Bali, yakni memulai kegiatan proses belajar mengajar dalam
tingkatan pendidikan tinggi, khususnya program D3 Teknik Radiologi dan D4 Teknik Radio Pencitraan ya. Nah, tentunya mari kita awali semuanya ini dengan doa, dengan tetap semangat, walaupun kita sama-sama ketahui bahwa dalam kondisi yang sekarang ini kita berada dalam tantangan yang cukup sulit, yakni adanya pandemi COVID. Tetapi tentunya itu bukan menjadi penghalang bagi kita, karena dengan doa, dengan semangat, ya mungkin nanti Progresi akan lebih banyak memberikan masukan wejangan kepada adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, untuk menjadi apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, adik-adik menjadi mahasiswa yang punya karakter, yang kreatif dan inovatif seperti itu. Dan tentunya ini sejalan dengan program dari pemerintah, terutama pemerintah Presiden Jokowi, yakni dengan bagaimana meningkatkan SDM, mencapai SDM yang unggul, agar kita bisa mencapai Indonesia yang jaya. Salah satu memang syarat untuk bisa Indonesia jaya, ya berarti SDM yang unggul, dan itu harus dimulai semuanya dari diri kita sendiri semua, siapapun kita, dimanapun kita sebagai warga negara Indonesia, wajib untuk kita bagaimana bisa meningkatkan SDM, dan tentunya dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Usaha Teknik Bali, ya tidak lain mendirikan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali atau Bali ini adalah semata-mata memang salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, bagaimana untuk ikut berperan serta kepada negara, bangsa untuk meningkatkan kualitas anak-anak bangsa kita, sehingga lulusan dari Atro Bali kita harapkan memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi bagian dari pencetakan SDM yang unggul agar kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia jaya. Sekali lagi tentunya kepada adik-adik mahasiswa baru dari manapun, tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia, tidak hanya berasal dari Bali, tapi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur. Nah, walaupun dengan kondisi yang ada sekarang, seperti tadi saya sampaikan, tetap ikuti proses belajar mengajar di Atro Bali dengan baik, karena memang sudah kita programkan, dan seperti mungkin sudah adik-adik banyak baca, adik-adik mungkin banyak dengar, bahwa khusus untuk bidang teknik radiologi, Atro Bali telah menempatkan posisi menjadi perguruan tinggi swasta yang terbaik di bidang radiologi. Nah, ini tentunya suatu anugerah bagi kita, dan bagaimanapun saya harapkan adik-adik mahasiswa yang baru nanti menjadi bagian untuk terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Universitas Bali Tipa, dan sekaligus memberikan kontribusi nanti untuk peningkatan dalam rangka inovasi-inovasi harus kita kembangkan sama di dunia teknik radiologi, karena seperti kita ketahui ilmu itu terus berkembang, teknologi itu berkembang, apalagi sekarang dengan meningkatnya teknologi di bidang teknik informasi. Nah, ini jadi harus membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan itu, sehingga kita tidak akan tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan pesat, tetapi kita bisa mengambil bagian daripada itu untuk bagaimana tidak hanya menggunakan, tetapi bagaimana nanti kita bisa mengembangkan sebagai mahasiswa yang punya karakter, mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Nah, kita mungkin nanti bisa melakukan suatu pengembangan dari teknologi informasi, khususnya di bidang radiologi, yang nanti bisa kita aplikasikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara, dan mungkin juga bisa kita kembangkan sebagai teman-teman baru di bidang radiologi di dunia. Nah, tentunya itu tidak mau memang perlu kerja keras daripada adik-adik semua,
Dan kami dari yayasan dan jajaran Direksi Atro Bali, segenap dosen dan tenaga kependidikan yang telah menyiapkan sarana dan prasarana, kurikulum dan rencana-rencana pembelajaran yang telah kami susun, dan ini sudah kami buktikan bahwa kami ingin selalu menjadi yang terbaik tentunya, dan ini menjadi kebanggaan bagi kita semua dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Saya rasa dari saya sambutannya tidak perlu perpanjang lebar. Nah, yang penting sekali lagi adik-adik harus tetap bisa menjaga kesehatan, karena itu utamanya, bahwa kalau kita sudah sehat tentunya kita akan bisa melakukan apapun dengan baik. Nah, untuk itu patuhi protokol kesehatan seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah. Selalu gunakan masker kalau ada keluar dimanapun atau berkumpul, hindari kemungkinan untuk terjadinya risiko penularan COVID-19, sehingga kalau kita semuanya disiplin dalam melaksanakan protokol ini, nah tentunya dengan izin yang kuasa, nah Indonesia akan lebih cepat terbebas dari COVID-19, jika kita memang benar-benar nanti dapat berpacu dalam kesehatan SDM untuk menuju Indonesia Jaya. Demikian saya akhiri sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiawasa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Demikianlah sambutan dari Bapak Ketua Bali. Selanjutnya adalah sambutan dari KA LDQ 8 Bali Nusa kepada Bapak Profesor Dr. Ineng Adasi. Kami berterima. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, salam, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan tidak kurang apapun. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya, seluruh pimpinan Atro beserta seluruh sivitas akademika, panitia, dan para mahasiswa baru yang saya sangat banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa memasuki jenjang kampus berarti Anda memasuki dunia yang lebih tinggi lagi bagi mahasiswa baru. Karena memasuki dunia yang lebih tinggi, maka saya berharap seluruh mahasiswa baru khususnya harus memulai dengan merubah dirinya sendiri. There's no one can change your life better, depend on yourself. So all the student we hope must concern about the education and the quality. Jadi Anda harus fokus kepada pendidikan dan kualitas. Because from your education you increase or improve your competences, and then if you graduate from that institution you get something. You got something. Jadi itulah yang terpenting, bagaimana Anda harus meningkatkan kompetensis, karena sekarang eranya revolusi industri 4.0 ini, this era it is a disruption. So all the student, the new student, the old student must concern about the quality, because now without quality is nothing. This era is a disruption. You must do something more. You must have capacity and capability do more than others and else people. Oleh karena itu, saya berharap seluruh jajaran mahasiswa baru, seluruh mahasiswa yang lama harus mulai merubah mindset. Rubahlah mulai mindset diri Anda sendiri. Seketika merubah mindset diri Anda, maka akan muncul. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena Anda itu adalah indikator Anda tidak dewasa. Semakin sering Anda menyalahkan orang lain, maka investasi kesalahan yang akan menumpuk dalam diri Anda, maka investasi kebenaran akan berkurang. Oleh karena itu, kurangi menyalahkan orang lain. Kita boleh salah, kita boleh keliru, tapi tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita boleh yang namanya meminta maaf, tapi jangan coba-coba memaksa orang lain untuk meminta maaf. Jadi, sebagai seorang generasi muda yang masuk jenjang intelektual tinggi, peradabannya tinggi, penguasaan iptek harus menjadi nomor satu. Setelah menguasai iptek, maka harus kompetensi dikuasai atau skill.
Bagaimana Anda harus menguasai human skill, bagaimana harus menguasai tentang conceptual skill, design skill, managerial skill, technical skill, soft skill, personal skill, dan spiritual skill. Harus Anda pegang karena Anda adalah menjadi generasi muda harapan bangsa. Tidak ada lain kecuali meningkatkan kompetensi. Jangan berpikir ijazah dapat menyelesaikan semua persoalan Anda. Don't you think your certificate or your diploma can to get the best solution in your life? Tidak ada itu. Semua harus mulai dari Anda harus memiliki kepercayaan diri, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan yang saya sebut dengan cinta kasih. Mahasiswa baru, mahasiswa lama selalu mengembangkan cinta kasih. Apa yang saya maksud dengan cinta kasih? C itu adalah cerdas. Anda harus cerdas. Cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas intelektual. Yang kedua, cinta. Anda harus orang-orang yang punya integritas. Jangan sampai mahasiswa tidak punya integritas. Iya kan? Dan semua, saya berharap Anda harus punya integritas. Karena itu penting. Yang ketiga, Anda adalah cinta. Harus taat dengan norma. Dimanapun Anda berada, harus taat dengan norma. Norma adalah bagian yang harus Anda taati. Ini putus ya. Jika Anda taat dengan norma, maka Anda tidak akan bisa berjalan on the track. Lalu T-nya adalah transformatif. Seluruh mahasiswa harus berubah karena semua orang sekarang berubah. Perubahan itulah yang kekal. Jika Anda stagnasi, jika Anda statis, maka digilas oleh perubahan. Lalu terakhir ada arif. Anda mahasiswa harus lebih menunjukkan kearifan. Tidak lagi zaman Anda hura-hura, SMP, SMA. Tinggalkan semua itu. Mari tunjukkan bahwa Anda dewasa. Karena umur tidak selalu menentukan orang dewasa. Karena bisa aja umur Anda tua, tetapi belum tentu Anda dewasa. Lalu kasih. Kasih itu bahwa dengan Anda cerdas, punya intelektual, tahu norma, berjiwa transformatif, dan arif, maka didukung dengan kasih. Apa itu kasih? Pertama, Anda harus punya kreativitas. Di era sekarang tanpa kreativitas Anda tidak bisa bergerak, dan Anda bisa maju selangkah dibandingkan orang lain. Yang kedua adalah Anda harus adaptif, harus bisa menyesuaikan dengan perubahan, bisa menyesuaikan dengan lingkungan, di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Tidak ada yang tidak bisa adaptif, harus beradaptasi dalam kondisi sekarang. Dulu kita tidak menyangka bahwa dengan pandemi COVID ini kita bisa menggunakan daring sekarang. Dulu tidak terbayang seperti ini. Tapi kalau keadaan sudah memaksa, maka kita bisa berubah. Oleh karena itu harus adaptif. Lalu dengan kasih S, kita harus sensitif perspeka dengan lingkungan. Jangan Anda adalah konservatif, ortodok, tidak peka dengan lingkungan. Anda mahasiswa generasi muda harapan bangsa adalah harus sensitif. Kalau tidak Anda sensitif, berarti ada something wrong. You must increase your sensitivity. So you must discuss every time and please searching information from others. Searching information from Google, searching information from your friend, and then you must diligent boy, be diligent boy. So finally, you are is being example. Being example is much better than give example. That is a very real our life. Jadi itulah dari orang yang sensitif. Sekarang berikutnya adalah dari KCI. Anda harus punya namanya inisiatif. Itu inisiatif. Jadi kasih itu adalah apa? Kreatif, adaptif, sensitif, dan inisiatif. Harus inisiatif. Jangan belenggu di rumah saja. Harus ada pikiran-pikiran cerdas, gagasan-gagasan cerdas karena anak-anak muda. Kalau anak-anak muda pikirannya tidak punya inisiatif, lalu siapa yang harus nanti mengemban tugas negara ini? Agar negara kita mampu berdaya saing lebih hebat daripada negara lain. Paling tidak sejajar. Lalu yang terakhir adalah harmonis. Anda harus membangun keharmonisan. Harmonis dalam diri Anda sendiri, lahir batin, harmonis dalam menjaga hubungan eksternal dan internal. Tidak boleh egoisme. Boleh egois, tapi tidak boleh egoisme. Boleh Anda emosi, tapi tidak boleh emosionalisme. Boleh Anda punya obsesi, tapi tidak boleh Anda ambisius. Obsesi, ambisi boleh, tapi tidak boleh ambisius. Karena ambisius itu bisa adalah cara-cara yang berlebihan, bahkan sering menggunakan segala cara.
Mahasiswa harus rasional. Oleh karena itu, saya berharap di dalam konteks apa yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, maka Anda benar-benar harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang hebat itu cirinya adalah mampu menggunakan waktu. Orang hebat cirinya tidak menyalahkan orang lain. Orang bermartabat cirinya adalah santun, rendah hati, tidak boleh Anda rendah diri. Itu perlu Anda pegang terus. Bahwa hanya boleh rendah hati, tidak boleh rendah diri. Rendah diri, tidak percaya diri, itu bahaya. Apalagi generasi muda yang progresif, dinamis, kreatif, inovatif, dan produktif. Jadi saya berharap semua dari Anda sekarang tibalah saatnya untuk menjadi figur-figur, menjadi panutan, menjadi namanya orang-orang yang expert, orang-orang yang punya excellent. Jadi Anda harus jadi orang yang excellent, jadi orang expert, jadi example, jadi Anda orang-orang yang benar-benar menjadi eminence, dan Anda benar-benar menjadi orang yang namanya esteem, kebanggaan orang. Tidak boleh. It is no one can change your life. This is you must remember. If you want success, if you have target, if you have dream, if you have obsession, it is no one can help you, include your parent. You have capacity to do more than if you want to realize them happen in your life. Jadi harus Anda bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja lugas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, tidak malas, dan Anda harus melakukan sesuatu dengan cara-cara yang terhormat. Itulah saya berikan kepada Anda pada pagi hari ini. Bagi mahasiswa semuanya, jangan sampai Anda tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai mahasiswa ATRO, Anda adalah punya sebenarnya kelebihan kompetensi. Jika tamat dari ATRO, jika Anda menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah Anda merasa payah, karena itu akan kalah. Jika Anda lelah, susah, payah, belum apa-apa sudah menyerah, berarti Anda menjadi pecundang. Tidak ada era sekarang orang menjadi pecundang. Tidak ada orang sekarang itu ditentukan oleh orang lain. Menjadi pecundang, menjadi pemenang, itu ditentukan oleh diri Anda sendiri. Kalau ingin maju, jangan pernah mundur. Kalau mundur pun menyerang. Maju tak gentar, mundur menyerang. Itulah ciri-ciri mahasiswa yang sekarang di zaman disruption ini. Kalau Anda maju tak gentar, mundurnya langsung kalah, itu Anda tidak bermental baja. Itu Anda adalah bermental kerupuk, begitu keluar dari toples langsung layu. Jadi Anda harus bermental baja, maju tak gentar, mundur menyerang. Itulah seperti petinju. Petinju itu maju dia mukul, mundur pun dia mukul. Tidak pernah dia tidak mukul. Bertahan pun dia memukul. Inilah ciri-ciri anak muda di era revolusi industri 4.0 to revolution industry 5.0. Karena pada intinya adalah, sekali lagi saya katakan, bahwa kita adalah paling enak apabila punya authority, apabila mandiri. Jangan jadi cengeng, jangan mudah menyerah. Tidak mungkin lembaga ATRO merubah nasib Anda. Yang mampu merubah adalah diri Anda. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah melemahkan orang lain. Bahwa menjadi orang hebat itu cirinya tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau terlalu sering menyalahkan orang lain, maka Anda habis energinya untuk menyalahkan saja, sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Persis seperti Anda, misalnya, kalau Anda ingin berbuat baik, memang tantangannya banyak. Persis seperti menanam padi, tantangannya rumput pasti ikut. Ingat itu. Kalau Anda menanam padi, menanam jagung, pasti rumput ikut. Coba Anda menanam rumput dan ilalang, tidak pernah padi ikut. Itu artinya apa? Kalau Anda menanam kebaikan, pasti ada gangguan-gangguan, disruption, kejahatan muncul, seperti ilalang dan teki atau rumput itu. Tapi menanam ilalang dan rumput, tidak pernah padi dan jagung tumbuh. Itulah, makanya Anda jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Harus berbuat baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Saya rasa demikian pengantar dari saya dalam pembukaan PKKMB ini di ATRO Bali. Semoga Tuhan memberkati. Dan akhirnya dengan mengucapkan astungkara, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan puji Tuhan, shalom, maka
PKKMB 2020 di Perguruan Tinggi Swasta Atro Bali, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, buruk cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Baik, demikianlah sambutan dari Bapak KAL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Atro Bali kepada Bapak Dr. I Bagus Gede Darmawan Esperat. Kami persilahkan. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Prof. Dasi Astawa, Kepala L2 Dikti Wilayah 8, Ketua Yayasan Usada Teknik Bali, panitia, seluruh staf jajaran dosen, Aktivitas Akademi Atro Bali. Selamat datang buat mahasiswa baru Atro Bali. Ya, luar biasa. Tadi pesan-pesan dari Prof. Dasi, ya beliau adalah panutan kita di jajaran pimpinan perguruan tinggi swasta se-Bali. Jadi luar biasa. Terima kasih Prof. Jadi pembekalannya bukan hanya untuk mahasiswa baru, kita yang tua-tua juga ikut kena pengaruhnya ya. Jadi terima kasih sekali lagi Prof. Dasi telah memberikan wejangan yang luar biasa. Mahasiswa baru semuanya, selamat datang di Atro Bali, kampus satu-satunya di wilayah L2 Dikti. Jadi kita berharap jadi pilihan mahasiswa sudah tepat ya. Mahasiswa baru nanti kita didik, kita tempa dengan berbagai ilmu radiologi maupun bidang-bidang yang terkait di dalamnya. Dan yang perlu diketahui, bidang radiologi adalah ilmu vokasi. Jadi perlu keterampilan, terampil dalam melakukan semua pemeriksaan di bidang radiologi, terampil menjalankan semua peralatan-peralatan radiologi. Dan tentunya peralatan radiologi ini sangat berhubungan dengan teknologi. Teknologi berkembang hampir setiap saat. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan dari generasi ke generasi dari alat tersebut. Sehingga kita butuh ya darah muda yang lebih kreatif ya, yang masih semangat bisa untuk bagaimana mengikuti perkembangan teknologi ini. Sampai kita pada perkembangan AI, artificial intelligence ya. Jadi itulah teknologi-teknologi yang mungkin mau tidak mau kita harus bisa mengikutinya. Dan tugas dari kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan semua teknologi itu bisa membantu. Nah, kita akan berhubungan dengan pasien. Pasien itu adalah manusia. Perlu adanya bagaimana kita beretika, tata krama, bersopan santun, sehingga
apa yang kita lakukan, sikap yang kita buat itu sedikit tidaknya akan memberikan ya rasa kesembuhan pada pasien. Apalagi pemeriksaan kita yang bersifat invasif. Nah, ini yang perlu ada komunikasi. Jadi perlu dipelajari bagaimana berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan orang sakit. Nah, ini yang mungkin kita akan tempa. Jadi bagaimana mahasiswa baru nanti benar-benar jadi paham bahwasanya kita ini adalah ilmu vokasi, perlu keterampilan yang dilatih dalam beberapa PKL, praktek kerja lapangan, ya. Nah, prakteknya itu berdasarkan kepada literatur-literatur, penelitian-penelitian, ya, studi-studi. Jadi itu yang menjadi acuan kita. Ya. Buku ya sudah tersedia lengkap ya di kampus kita. Jadi silahkan kalian. Jadi perlu seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Dasi, pesan beliau ya kita yang kreatif. Ya. Ijazah dari Atro Bali tidak akan merubah nasib kalian, tapi bagaimana kalian ya dari diri kalian sendiri yang mau merubah menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih dewasa, sehingga kita harapkan lulusan Atro Bali benar-benar bisa berkompeten, bisa punya daya saing, ya, mampu ya, menghadapi era globalisasi, kemudian bisa juga eksis dalam segala bidang ya yang berkaitan dengan radiologi. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih pada semuanya, panitia, ya, staf, jajaran direksi, kemudian support dari Yayasan Usaha Teknik Bali, luar biasa. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti pada pembekalan dan semua kegiatan berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Demikianlah sambutan dari Bapak Direktur Atro Bali. Selanjutnya adalah pembacaan janji mahasiswa. Bagi mahasiswa baru yang bertugas, kami persilahkan. Kami, mahasiswa Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali, berjanji: 1. Selalu menjaga tata tertib dan aturan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali. 2. Selalu menjaga kerukunan dan kesetiakawanan di antara seluruh mahasiswa Akademi Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali. 3. Selalu menjaga dan menjunjung tinggi martabat serta kehormatan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali. 4. Selalu belajar, berlatih, dan melakukan penelitian sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara. 5. Mengabdikan ilmu pengetahuan yang kami miliki kepada masyarakat. Dengan diresmikannya kegiatan pembukaan PKKMB 2020 Atro Bali, serta pembacaan janji mahasiswa, maka berakhir pula acara pembukaan PKKMB hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya selaku pembawa acara. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Prof. Dasi atas Terima kasih Prof. Dasi. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Wayan sudah hadir. Ya. Terima kasih Dr. Bagus. Semuanya, nggih. Semuanya. Mudahan Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Pak Wayan. Yes, terima kasih banyak. Untuk MC selanjutnya acara bebas ya, sambil persiapan materi dari Bapak Ketua Yayasan. Untuk Pak Wayan mau sekarang langsung diisi Pak, apa jam 11 Pak Wayan sesuai jadwal? Mohon maaf Pak, di mute Pak Wayan tidak kedengaran suaranya.
Ya, kalau memang sudah siap, boleh kita mulai saja. Siap-siap, Pak Wayan. Oke, terima kasih Dr. Bagus. Untuk seluruh mahasiswa baru, jadi materi akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Yayasan. Jadi istirahat 5 menit dulu sebentar Pak Wayan, untuk siap-siap mahasiswa, mungkin bawa buku, hal untuk catatan. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk seluruh direktur, jajaran direksi, kepala LPPM, BUJM yang sempat hadir pada hari ini. Jika tidak ada berwaktu-waktu bisa diikuti acara kali ini. Jika ada kegiatan, kami persilakan melanjutkan kegiatan. Terima kasih dari LLDikti atas waktunya. Terima kasih banyak Bapak Probasi. Saya lanjutkan ke MC. Jadi acara dilanjutkan dengan materi dari Ketua Yayasan. Untuk mahasiswa baru, acaranya dimajukan ya, jadi kemungkinan lebih awal selesainya. Oke, untuk panitia mohon disiapkan nantinya kegiatan kali ini. Jadi untuk mahasiswa baru, karena acara dimajukan, dimohonkan dipersiapkan mungkin nanti buku catatan atau apa terkait dengan materi dari Bapak Ketua Yayasan. Oke, terima kasih Bu Irma atas waktunya. Ya.